Dalam panggung sejarah agung para nabi dan rasul, kisah Nabi Sulaiman alaihi salam terukir sebagai sebuah epik yang luar biasa, memadukan ketinggian spiritual kenabian dengan puncak kekuasaan duniawi yang tak tertandingi. Beliau adalah sosok yang di dalam dirinya terkumpul dua anugerah besar, risalah kenabian dan tahta kerajaan. Imam Ibnu Katsir, dalam mengupas riwayat hidupnya, menegaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah pewaris lurus dari ayahandanya, Nabi Daud alaihi salam. Namun, warisan yang diterimanya bukanlah sekadar istana dan kekayaan, melainkan anugerah yang jauh lebih mulia, yaitu ilmu, hikmah, dan kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surah An-Naml ayat 16. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihi salam telah bersinar terang bahkan sejak usianya masih belia. Al-Quran mengabadikan sebuah peristiwa yang menunjukkan kedalaman pemahaman dan keadilan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ketika dihadapkan pada kasus ladang yang tanamannya habis dimakan oleh kambing milik orang lain pada malam hari, Nabi Daud alaihi salam memutuskan agar kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik ladang sebagai ganti rugi. Namun, Nabi Sulaiman alaihi salam, dengan ilham dari Allah, menawarkan solusi yang lebih adil. Allah mengisahkan peristiwa ini. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai ladang karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79. Pemahaman yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah agar pemilik kambing menyerahkan ternaknya kepada pemilik ladang untuk dimanfaatkan susu dan bulunya, sementara pemilik ladang menggarap kembali kebunnya hingga pulih seperti sedia kala. Setelah itu, barulah ternak dan ladang dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Keputusan ini menunjukkan tingkat kebijaksanaan ilahiyah yang menjadi fondasi pemerintahannya. Menyadari bahwa segala kekuatan berasal dari Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam memanjatkan sebuah doa yang monumental, sebuah permohonan yang tidak berorientasi pada kemegahan pribadi, melainkan untuk menunjukkan keagungan Allah melalui sebuah kerajaan yang belum pernah ada sebelumnya dan sesudahnya. Doa tulus ini diabadikan dalam Al-Quran. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Sad ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan cara yang paling sempurna. Mukjizat-mukjizat luar biasa menjadi pilar kerajaannya. Angin ditundukkan di bawah perintahnya, mampu menempuh perjalanan sebulan hanya dalam setengah hari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Saba, ayat 12, yang perjalanan paginya sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanan sorenya sama dengan perjalanan sebulan. Bangsa jin pun tunduk di bawah kekuasaannya, sebagian dari mereka adalah para pekerja ahli yang membangun istana megah, benteng kokoh, dan karya seni yang menakjubkan, sementara yang lain adalah para penyelam ulung yang mengambil permata dari dasar lautan. Bahkan dunia binatang pun berada dalam lingkup kekuasaannya. Beliau dianugerahi kemampuan untuk memahami percakapan mereka, dari semut yang paling kecil hingga burung-burung yang terbang di angkasa. Bala tentaranya menjadi sebuah pasukan yang tak terbayangkan, terdiri dari gabungan manusia, jin, dan burung yang berbaris dengan tertib di bawah komandonya, seperti yang digambarkan dalam Quran Surah An-Naml ayat 17. Akan tetapi, Imam Ibnu Katsir mengingatkan bahwa esensi sejati dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam bukanlah terletak pada pameran kekuasaan tersebut. Seluruh anugerah yang melimpah ruah itu, pada hakikat, adalah sebuah ujian yang sangat berat. Ujian untuk membuktikan kualitas syukurnya sebagai seorang hamba. Kesadaran mendalam inilah yang senantiasa melekat dalam dirinya. Ketika singgasana Ratu Balkis dihadirkan di hadapannya dalam sekelip mata oleh seorang yang memiliki ilmu dari kitab, lisannya tidak mengucapkan kesombongan, melainkan untaian syukur dan kerendahan hati. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya,
Ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk memujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmat-Nya? Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surah An-Naml ayat 40. Dengan demikian, pengantar kisah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah sebuah pelajaran abadi bahwa kekuasaan sejati adalah yang diiringi kebijaksanaan, kekuatan terbesar adalah yang dilandasi ketakwaan, dan anugerah termulia adalah kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini merupakan salah satu bukti paling terkenal dari kebijaksanaan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usia belia. Meskipun kisah ini tidak dirinci secara spesifik dalam ayat Al-Quran, ia diriwayatkan dalam hadis yang sahih terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan dinukil oleh para ulama besar, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Al-Anbiya, Kisah Para Nabi, sebagai penjelas dari anugerah pemahaman istimewa yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Anbiya. Pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihissalam, seorang raja yang juga nabi dan dikenal karena keadilannya, terjadilah sebuah peristiwa yang menguji batas logika dan hukum formal. Dua orang wanita datang ke hadapan Nabi Daud dengan berlinang air mata, saling tuduh, dan sama-sama menggenggam erat seorang bayi laki-laki yang masih menyusu. Suasana balairung pengadilan menjadi hening, menantikan pengaduan yang akan mereka sampaikan. Wanita yang lebih tua angkat bicara terlebih dahulu, suaranya parau karena emosi. Wahai Nabi Allah, aku dan wanita ini tinggal serumah. Kami berdua baru saja melahirkan seorang putra. Namun, takdir berkata lain. Tadi malam, saat kami terlelap, seekor serigala datang dan menerkam putranya hingga tewas. Ketika ia terbangun dan mendapati anaknya tiada, ia dengan tega mengambil putraku dan mengklaimnya sebagai anaknya. Belum selesai ia berbicara, wanita yang lebih muda menyela dengan tangisan yang lebih pilu. Tidak, demi Allah, itu bohong. Wahai Nabi Allah, justru putranya lah yang telah menjadi mangsa serigala. Bayi yang mungil dan selamat ini adalah anakku, darah dagingku. Ia mencoba merampas satu-satunya harta yang kumiliki di dunia ini. Nabi Daud alaihissalam dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Keduanya sama-sama bersumpah dan memberikan argumen yang meyakinkan. Berdasarkan ijtihad penalaran hukum, dan mungkin mempertimbangkan usia atau keadaan lainnya, Nabi Daud memutuskan untuk memberikan bayi tersebut kepada wanita yang lebih tua. Mendengar keputusan itu, hati wanita muda itu hancur lebur. Ia merasa keadilan tidak berpihak padanya. Dengan langkah gontai dan jiwa yang lara, ia mengikuti wanita tua yang kini menggendong bayi itu dengan raut muka penuh kemenangan. Dalam perjalanan keluar dari istana, mereka berpapasan dengan pangeran muda, Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, yang telah dianugerahi oleh Allah pemahaman dan hikmah yang tajam, melihat pemandangan yang janggal, satu wanita tersenyum puas sementara yang lain menangis terseduh-seduh seolah dunianya telah berakhir. Dengan kepekaan yang luar biasa, beliau mendekati mereka. Apa yang membuatmu menangis begitu pilu, dan mengapa engkau tampak begitu gembira? Tanyanya dengan lembut. Setelah mendengar keseluruhan cerita, dari awal perselisihan hingga keputusan yang telah ditetapkan oleh ayahnya, Nabi Sulaiman merasakan ada sebuah kebenaran yang belum terungkap. Beliau tahu bahwa hukum terkadang hanya menyentuh permukaan, sementara kebenaran sejati seringkali tersembunyi di kedalaman hati manusia. Dengan penuh keyakinan yang diilhami Allah, beliau berkata, "Bawa bayi itu dan ikutlah bersamaku. Aku akan memberikan keputusan yang adil untuk kalian berdua." Nabi Sulaiman membawa mereka ke tempatnya sendiri. Ia menatap kedua wanita itu lekat-lekat, mencoba membaca kejujuran dan kebohongan di mata mereka. Lalu, beliau mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terhenyak. "Bawakan aku sebilah pisau," perintahnya kepada seorang pengawal. Para hadirin saling berpandangan, bingung dan takut. Untuk apa seorang hakim meminta pisau dalam kasus perebutan anak? Ketika pisau tajam itu telah berada di tangannya, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata dengan nada datar yang menakutkan. "Karena kalian berdua sama-sama menginginkannya dan aku tidak bisa memberikannya kepada salah satu dari kalian, maka jalan keluar yang paling adil adalah dengan membagi anak ini menjadi dua. Engkau,
wanita tua, akan mendapatkan separuh. Dan engkau, wanita muda, akan mendapatkan separuh. Seketika itu juga, tabiat asli kedua wanita itu terungkap. Wanita yang lebih tua, yang hatinya telah dipenuhi kedengkian, dengan cepat menyetujui usulan mengerikan itu. Ya, itu keputusan yang adil. Belah saja dia. Dengan begitu, aku tidak memilikinya, dan dia pun tidak memilikinya. Ucapnya dengan dingin. Sebaliknya, wanita yang lebih muda langsung menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi karena ngeri. Ia menjatuhkan dirinya ke kaki Nabi Sulaiman, memohon dengan segenap jiwa raganya. Jangan, tuanku, jangan lakukan itu. Semoga Allah merahmatimu. Aku mohon, jangan sakiti dia. Biarlah, berikan saja bayi itu kepadanya. Aku rela melepaskannya asalkan dia tetap hidup. Dalam sekejap, kebenaran menjadi terang benderang. Ujian sederhana namun jenius dari Nabi Sulaiman telah berhasil memoyak topeng kepalsuan dan menyingkapkan cinta sejati seorang ibu. Naluri keibuan tidak akan pernah rela melihat buah hatinya disakiti, bahkan jika itu berarti ia harus kehilangan haknya. Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum. Beliau mengambil bayi itu dari wanita tua yang terdiam membisu, lalu menyerahkannya ke dalam pelukan hangat ibu kandungnya. Ambillah, kata Nabi Sulaiman kepada wanita muda itu. Engkaulah ibunya yang sejati. Kisah ini menjadi bukti nyata dari firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 79. Petik 2. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum, yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Ayat ini menegaskan bahwa meskipun Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sama-sama diberi hikmah dan ilmu, untuk kasus-kasus tertentu Allah memberikan pemahaman, faham, yang lebih dalam kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memungkinkannya menemukan keadilan sejati yang tersembunyi di balik perselisihan. Pada masa kerajaan Nabi Daud alaihi salam, sebuah kerajaan yang tegak di atas pilar keadilan dan wahyu ilahi, hiduplah seorang pangeran muda bernama Sulaiman. Meskipun usianya masih belia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahinya pancaran hikmah, ketajaman akal, dan pemahaman yang mendalam, melebihi orang-orang yang jauh lebih tua darinya. Ia sering duduk di majelis pengadilan ayahnya, menyimak dengan saksama setiap perkara yang diajukan, belajar langsung dari sang nabi sekaligus raja yang bijaksana. Suatu hari, suasana di balairum pengadilan menjadi tegang. Dua orang lelaki datang menghadap Nabi Daud alaihi salam untuk mencari keadilan. Salah satunya adalah seorang petani, pemilik kebun anggur yang subur. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan kerugian yang mendalam. Yang seorang lagi adalah seorang peternak, pemilik sekawanan kambing. Petani itu pun mulai mengadukan perkaranya, "Wahai padukan Nabi Allah, kebun anggur yang telah aku rawat dengan segenap jerih payahku kini telah hancur. Sepanjang malam tadi, kawanan kambing milik saudaraku ini telah masuk tanpa pengawasan dan melahap habis hampir seluruh tanaman dan buah-buahnya. Aku datang untuk menuntut keadilan atas kerugian besar yang menimpaku." Nabi Daud alaihi salam kemudian menoleh kepada si peternak. Dengan wajah menunduk, sang peternak mengakui, "Benar, wahai Nabi Allah. Kambing-kambingku memang telah lepas dan merusak kebunnya. Hal itu terjadi di luar kendaliku pada kegelapan malam." Sebagai seorang hakim agung yang selalu berpegang pada kebenaran, Nabi Daud alaihi salam mulai menimbang perkara tersebut. Beliau memperkirakan nilai kerugian kebun itu, dan setelah melakukan kalkulasi, beliau mendapati bahwa nilai kerusakan kebun tersebut hampir setara dengan nilai seluruh kawanan kambing milik si peternak. Maka, dengan tegas beliau pun menetapkan keputusannya, sang peternak harus menyerahkan seluruh kawanan kambingnya kepada si petani sebagai ganti rugi yang setimpal. Kedua belah pihak telah bersiap untuk menerima keputusan itu, sebab ia datang dari seorang nabi yang dihormati. Namun, dari sudut majelis, Sulaiman muda yang sedari tadi menyimak, merasa ada solusi lain yang terlintas di benaknya berkat ilham dari Allah. Dengan penuh hormat dan adab yang luhur, ia meminta izin kepada ayahnya untuk berbicara. "Wahai ayahanda, Nabi Allah yang mulia," ucap Sulaiman dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. "Izinkan Ananda menyampaikan pendapat. Menurut hemat Ananda, ada keputusan lain yang mungkin lebih membawa kebaikan bagi kedua belah pihak."
Nabi Daud alaihissalam menatap putranya dengan penuh perhatian, melihat kilau kebijaksanaan di matanya. "Sampaikanlah, wahai Sulaiman," ujarnya. Maka, Sulaiman pun menguraikan pandangannya, "Menurut hemat Ananda, alangkah baiknya jika kambing-kambing itu diserahkan kepada pemilik kebun untuk sementara waktu. Selama kebun itu belum pulih, biarlah ia memanfaatkan susu, bulu, dan anak-anak kambing yang lahir sebagai kompensasi atas hasil panennya yang hilang." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Adapun pemilik kambing, serahkanlah kebun yang rusak itu kepadanya. Tugasnya lah untuk merawat, menyirami, dan memeliharanya kembali hingga kebun itu pulih dan berbuah seperti sedia kala. Ketika kebun itu telah kembali seperti semula, maka kembalikanlah kebun itu kepada si petani, dan si peternak pun berhak mengambil kembali kawanan kambingnya." Seketika, seluruh majelis terdiam, takjub mendengar solusi yang begitu cemerlang. Wajah Nabi Daud alaihissalam berseri-seri. Beliau menyadari bahwa ini bukanlah sekadar pemikiran seorang anak muda, melainkan sebuah pemahaman yang langsung dianugerahkan oleh Allah. Keputusan Sulaiman tidak hanya memberikan ganti rugi, tetapi juga bersifat memperbaiki, islah, mendidik, dan memulihkan. Tidak ada pihak yang kehilangan aset pokoknya secara permanen, keadilan ditegakkan, dan harmoni dipulihkan. Nabi Daud alaihissalam pun tersenyum dan berkata, "Sungguh, inilah keputusan yang paling adil dan bijaksana." Beliau lantas menetapkan keputusan sesuai dengan usulan putranya. Peristiwa agung ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai ladang karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Quran Surah Al-Anbiya ayat 78-79. Sejak hari itu, nama Sulaiman alaihissalam semakin dikenal sebagai lambang keadilan dan hikmah. Peristiwa ini menjadi penanda awal dari serangkaian anugerah besar yang akan Allah limpahkan kepadanya, mempersiapkannya untuk menjadi seorang nabi, rasul, dan raja yang keadilannya menerangi seluruh alam. Di antara putra-putra Nabi Daud alaihissalam, ada seorang yang bernama Absyalum. Ia dianugerahi oleh Allah paras yang luar biasa tampan dan postur tubuh yang gagah. Salah satu ciri khasnya yang paling menonjol adalah rambutnya yang sangat lebat dan indah, yang ia banggakan. Namun, di balik kelebihannya itu, tersimpan sebuah ambisi liar untuk merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri. Absyalum memulai rencananya dengan sangat cerdik dan sistematis. Ia tidak melakukan konfrontasi langsung, melainkan memainkan peran sebagai pahlawan rakyat. Setiap pagi, ia akan berdiri di gerbang kota Yerusalem, tempat orang-orang biasa datang untuk mengadukan perkara mereka kepada Raja Daud. Setiap kali ada yang datang, Absyalum akan menyapanya dengan ramah, "Dari kota mana engkau berasal?" Setelah mendengar asal-usul dan masalah mereka, ia akan berkata dengan nada penuh simpati, "Lihatlah, perkaramu ini baik dan benar, tetapi sayang sekali tidak ada wakil dari raja yang akan mendengarkanmu." Kemudian, dengan nada penuh harap, ia akan menambahkan, andai saja aku yang diangkat menjadi hakim di negeri ini. Siapapun yang memiliki perkara atau gugatan bisa datang kepadaku, dan aku pasti akan memberikan keadilan kepadanya." Dengan cara ini, hari demi hari, Absyalum secara perlahan tapi pasti berhasil mencuri hati rakyat Bani Israel. Mereka mulai memandangnya sebagai sosok yang lebih peduli dan lebih mudah dijangkau daripada sang raja yang sedang berkuasa. Ia membangun citra sebagai solusi atas masalah mereka, sementara secara halus menanamkan keraguan terhadap kepemimpinan ayahnya sendiri. Setelah merasa mendapat dukungan yang cukup, Absyalum melancarkan langkah berikutnya. Ia menghadap ayahnya, Nabi Daud, dan meminta izin dengan sebuah alasan saleh. "Izinkanlah Ananda pergi ke Hebron," katanya, "sebab Ananda punya nazar kepada Tuhan yang harus Ananda bayar di sana." Nabi Daud, tanpa menaruh curiga sedikit pun pada putranya, memberikan izin. "Pergilah dengan selamat," ujarnya. Namun, kepergian itu hanyalah sebuah siasat. Setibanya di Hebron, kota bersejarah tempat Nabi Daud pertama kali dinobatkan menjadi raja,
Absalom mengirimkan mata-mata ke seluruh suku Bani Israel dengan pesan rahasia, apabila kalian mendengar bunyi sangkakala, maka serukanlah, Absalom telah menjadi raja di Hebron. Dalam waktu singkat, persekongkolan itu meluas dan menjadi kuat. Banyak rakyat yang telah terpengaruh oleh hasutannya kini berpihak padanya. Bahkan, sebagian penasihat kepercayaan Nabi Daud pun ikut membelot. Ketika kabar kudeta itu sampai ke telinga Nabi Daud di Yerusalem, hatinya dipenuhi duka yang mendalam. Ini bukanlah serangan dari musuh luar, melainkan tikaman dari putra kandungnya sendiri. Untuk menghindari pertumpahan darah di kota suci, Nabi Daud membuat keputusan yang berat, ia akan meninggalkan istananya. Dengan hati yang hancur, Nabi Daud berjalan keluar dari Yerusalem. Ia berjalan kaki, kepalanya ditutup, dan tanpa memakai alas kaki, sebagai tanda kesedihan yang amat dalam. Para pengikutnya yang setia menemaninya sambil menangis. Ini adalah ujian terberat bagi seorang nabi, seorang raja, dan terutama, seorang ayah. Nabi Daud mengumpulkan para pengikutnya yang setia dan membentuk pasukan untuk menghadapi pemberontakan yang dipimpin oleh putranya. Namun, sebelum pertempuran dimulai, ia berpesan kepada para panglimanya, perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak demi aku. Hati seorang ayah tetap tidak tega jika anaknya celaka, sekalipun ia telah berkhianat. Pertempuran pun pecah di sebuah hutan. Pasukan Absalom yang besar dan percaya diri ternyata kalah oleh pasukan Nabi Daud yang lebih berpengalaman. Dalam kekacauan itu, Absalom melarikan diri dengan menunggangi bagalnya. Namun, saat ia melintas di bawah pohon tarbantin yang besar dan rimbun, rambutnya yang panjang dan ia banggakan itu tersangkut pada dahan-dahan pohon. Bagal yang ditungganginya terus berlari, meninggalkan Absalom tergantung tak berdaya di antara langit dan bumi. Salah seorang prajurit melihatnya dan melaporkannya kepada Yoab, panglima pasukan Nabi Daud. Mengabaikan perintah sang raja, Yoab mengambil 3 buah lembing dan menikamkannya ke dada Absalom hingga tewas. Pemberontakan pun berakhir. Ketika berita kemenangan dan kematian Absalom sampai kepada Nabi Daud, ia tidak bersukacita. Sebaliknya, ia naik ke kamarnya dan menangis terseduh-seduh. Ia meratap dengan pilu, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Oh, sekiranya aku yang mati menggantikanmu. Absalom, anakku, anakku." Kisah pengkhianatan Absalom ini menunjukkan betapa besar fitnah dan ujian yang menimpa Nabi Daud, terutama dalam keluarganya sendiri. Kekacauan ini menjadi bukti bahwa tahta kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa direbut dengan ambisi dan tipu daya. Setelah melewati ujian yang menyakitkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan jalan bagi pewaris sejati yang telah Dia pilih. Bukan melalui pertumpahan darah atau kudeta, melainkan melalui anugerah dan wahyu. Pewaris itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mewarisi kerajaan dan kenabian dari ayahnya dengan cara yang diridai Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Quran Surah An-Naml ayat 16. Setelah melewati berbagai ujian berat, termasuk fitnah dan pemberontakan dari dalam keluarganya sendiri, kerajaan Nabi Daud alaihissalam memasuki masa senjanya. Sang Nabi dan Raja yang agung itu telah menua, dan persoalan suksesi menjadi sebuah keniscayaan. Di antara putra-putranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda pilihannya pada seorang pangeran muda yang istimewa, Sulaiman alaihissalam. Sejak usia belia, keunggulan Sulaiman telah bersinar terang. Kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perkara-perkara pelik, seperti kasus ladang yang dirusak kambing dan perselisihan 2 wanita yang memperebutkan bayi, telah membuktikan bahwa akalnya dibimbing langsung oleh wahyu. Peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, bukanlah sekadar unjuk kecerdasan, melainkan isyarat-isyarat ilahiyah, isyarat yang jelas bagi Nabi Daud dan seluruh Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam, sebagai seorang ayah dan seorang nabi, mampu melihat jauh ke depan. Beliau menyadari bahwa hikmah dan pemahaman, faham, yang Allah anugerahkan kepada Sulaiman adalah bekal yang paling esensial untuk memimpin sebuah kerajaan yang tegak di atas syariat Allah. Berbeda dengan ambisi duniawi yang diperlihatkan oleh putranya yang lain seperti Absalom, Sulaiman menunjukkan ketundukan dan kesadaran penuh bahwa segala kebijaksanaan berasal dari Allah. Oleh karena itu, dengan bimbingan ilahi,
Nabi Daud memantapkan hatinya untuk menunjuk Sulaiman sebagai putra mahkota dan pewaris tahtanya. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Daud alaihissalam memanggil Sulaiman untuk memberikan wasiat terakhirnya. Ini bukanlah sekadar wasiat tentang harta atau kekuasaan, melainkan wasiat kenabian yang menjadi fondasi bagi pemerintahan Sulaiman kelak. Dengan suara yang syarat akan pengalaman dan hikmah, Nabi Daud menasihati putranya, "Wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah. Jalankanlah syariatnya dan jangan sekali-kali engkau menyimpang darinya. Ingatlah, kerajaan ini adalah amanah dan ujian darinya. Maka, pimpinlah rakyatmu dengan keadilan, lindungilah kaum yang lemah, dan jangan biarkan kemegahan tahta membuatmu lalai dari mengingatnya. Sesungguhnya kekuasaan sejati adalah saat seorang hamba mampu menundukkan dirinya di hadapan Rabb-Nya." Wasiat ini menjadi pegangan fundamental bagi Nabi Sulaiman. Ia memahami bahwa kerajaan yang akan diwarisinya bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ketika Nabi Daud alaihissalam wafat, proses suksesi berjalan dengan damai dan penuh keridaan. Tidak ada pertikaian atau perebutan kekuasaan. Seluruh Bani Israel telah menyaksikan sendiri keunggulan Sulaiman dan menerima pilihan Nabi Daud. Pada momen inilah, Al-Quran mengabadikan peristiwa agung tersebut dengan satu ayat yang padat namun syarat makna. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Quran Surah An-Naml ayat 16. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata mewarisi, waritsa, dalam ayat ini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar warisan harta. Harta Nabi Daud, sebagaimana para nabi lainnya, tidak diwariskan melainkan menjadi sedekah. Warisan yang diterima oleh Nabi Sulaiman adalah 3 hal agung. Tahta dan kekuasaan atas Bani Israel. Kemampuan untuk memutuskan perkara dengan adil dan benar. Status mulia sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Dengan demikian, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi satu-satunya sosok dalam sejarah yang mewarisi kenabian sekaligus kerajaan secara bersamaan dari ayahnya. Setelah resmi dinobatkan menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihissalam naik ke atas mimbar untuk menyampaikan pidato perdananya. Di hadapan seluruh rakyatnya, beliau mengumumkan dimulainya sebuah era baru, sebuah kerajaan yang ditopang oleh mukjizat Allah yang nyata. Dan dia, Sulaiman, berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surah An-Naml ayat 16. Ini adalah sebuah proklamasi yang menggemparkan. Sang raja baru tidak membanggakan kekuatan militer atau kekayaan materi, melainkan anugerah ilmu dari Allah. Dan sebagai bukti nyata dari ucapannya, Allah langsung menunjukkan salah satu pilar kekuasaannya yang ajaib. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surah An-Naml ayat 17. Pada hari itu, rakyat menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bala tentara dari 3 dunia, manusia, jin, dan burung, berbaris rapi di bawah komando sang raja baru. Era Nabi Sulaiman alaihissalam pun resmi dimulai. Doa yang mendefinisikan sebuah kerajaan. Di awal masa pemerintahannya, Nabi Sulaiman menyadari bahwa untuk menjadi tanda kebesaran Allah yang tak terbantahkan, kerajaannya haruslah berbeda dari semua kerajaan yang pernah ada. Maka, dengan penuh kerendahan hati, beliau memanjatkan doa monumental yang menjadi cetak biru kerajaannya. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surah Sad ayat 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Angin ditundukkan, bangsa jin dipekerjakan, dan seluruh alam seakan bertekuk lutut di bawah perintahnya, bukan karena kekuatan Sulaiman, melainkan karena keagungan Allah yang menopang kerajaannya. Dengan demikian, penobatan Nabi Sulaiman bukanlah sekadar pergantian kekuasaan, melainkan pembukaan lembaran baru dalam sejarah manusia, di mana sebuah kerajaan agung berdiri sebagai bukti nyata atas kekuasaan Allah yang Maha Esa. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang raja yang saleh, namun ia tetaplah seorang manusia yang diuji oleh Allah. Salah satu ujiannya datang dari kecintaannya pada sesuatu yang indah dan megah. Diriwayatkan bahwa pada suatu sore,
beliau begitu asyik memeriksa kuda-kuda perangnya yang gagah dan berlari kencang. Keindahan dan kekuatan kuda-kuda itu begitu memukaunya hingga ia lalai dari zikir atau salat di waktu asyar hingga matahari terbenam. Ketika menyadari kelalaiannya, penyesalan yang luar biasa menusuk hatinya. Ia sadar bahwa kecintaan pada dunia telah sejenak mengalihkannya dari kecintaan kepada Allah. Sebagai bukti taubatnya dan untuk menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah melebihi segalanya, ia mengambil tindakan drastis. Kuda-kuda yang menjadi sebab kelalaiannya itu ia kurbankan. Peristiwa ini digambarkan dalam Quran Surah Sad ayat 31-33. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Allah kemudian mengujinya dengan ujian yang lebih berat terkait tahtanya. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan tergeletak di atas kursinya sesosok jasad, kemudian ia bertaubat." Quran Surah Sad ayat 34. Para mufasir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menjelaskan ayat ini dengan berbagai riwayat. Intinya adalah Nabi Sulaiman diuji dengan sesuatu yang membuatnya menyadari betapa rapuhnya kekuasaannya tanpa pertolongan Allah. Entah itu melalui penyakit, hilangnya cincin kekuasaannya untuk sementara waktu, atau ujian lainnya, yang pasti peristiwa itu membuatnya merasa lemah dan tak berdaya. Ia melihat singgasananya yang agung seakan diduduki oleh jasad tak bernyawa, sebuah simbol kekuasaan yang kosong tanpa ruh dari Allah. Ujian inilah yang menyempurnakan taubatnya dan membuatnya kembali sepenuhnya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kisah ini dengan pujian agung kepada hambanya, Sulaiman, dalam Al-Quran. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surah Sad ayat 30. Penyebutan sifat, awab, amat taat dan selalu kembali bertaubat, menjadi kunci untuk memahami peristiwa mendalam yang akan terjadi selanjutnya, sebuah ujian yang menimpa Nabi Sulaiman melalui sesuatu yang sangat ia cintai. Sebagai seorang raja yang agung dengan kerajaan yang luas, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki pasukan yang kuat. Salah satu unsur terpenting dalam pasukannya adalah kavaleri kuda. Beliau memiliki kecintaan yang besar terhadap kuda-kuda, bukan sekadar sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai aset vital untuk berjihad di jalan Allah dan menjaga kedaulatan negerinya. Kuda-kuda milik Nabi Sulaiman bukanlah kuda biasa. Al-Quran menggambarkannya dengan dua istilah yang sangat indah, Esh-Safinaat Al-Jiyad. Esh-Safinaat, jamak dari kata, Safin, yaitu kuda yang berdiri dengan anggun di atas 3 kaki, sementara ujung kuku dari kaki keempatnya menyentuh tanah. Ini adalah postur kuda Arab asli yang paling gagah dan siaga. Al-Jiyad, jamak dari kata, Jawad, yaitu kuda yang sangat cepat larinya, lapang langkahnya, dan merupakan kuda pacu terbaik. Kuda-kuda ini adalah spesimen terbaik dari yang terbaik, purebred, kuat, cepat, dan sangat indah dipandang. Suatu sore, Bil Asyi, setelah menunaikan tugas-tugas kerajaannya, Nabi Sulaiman meminta agar kuda-kuda pilihan tersebut dipertunjukkan di hadapannya. Satu persatu, kuda-kuda yang gagah dan terlatih itu berparade di hadapannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya pada waktu petang kuda-kuda yang jinak lagi cepat larinya. Quran Surah Sad ayat 31. Nabi Sulaiman begitu terpesona. Beliau mengagumi setiap detail ciptaan Allah pada hewan-hewan mulia itu, otot-ototnya yang kokoh, bulunya yang berkilauan ditimpa cahaya senja, dan larinya yang lincah. Beliau terus-menerus mengamati parade itu, hatinya dipenuhi kekaguman atas kebaikan, al-khair, sebutan lain untuk kuda dalam bahasa Arab yang Allah berikan. Tanpa disadari, waktu terus berlalu. Matahari perlahan-lahan turun di ufuk barat hingga akhirnya benar-benar terbenam di balik tabir cakrawala Tawarat bil hijab. Pada saat itulah, Nabi Sulaiman tersentak. Beliau menyadari bahwa keasyikannya mengagumi kuda-kuda itu telah membuatnya lalai dari zikir atau salat di waktu asyar. Penyesalan yang luar biasa menghantam jiwanya. Beliau, seorang nabi yang seharusnya menjadi teladan dalam mengingat Allah, justru telah teralihkan oleh keindahan duniawi. Pada momen penyesalan yang mendalam itu, beliau berkata, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda ini, sehingga aku lalai dari mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Quran Surah Sad ayat 32. Ini bukanlah kalimat pembenaran,
melainkan pengakuan tulus atas sebuah kesalahan. Beliau mengakui bahwa cintanya pada kebaikan duniawi telah melampaui batas hingga melalaikannya dari kebaikan hakiki, yaitu berzikir kepada Allah. Sebagai seorang awam, taubat Nabi Sulaiman tidak hanya berhenti pada penyesalan. Beliau tahu harus ada tindakan nyata untuk membuktikan bahwa cintanya kepada Allah berada di atas segalanya. Beliau tidak ingin ada sesuatu pun di dalam hatinya yang menyaingi kecintaannya kepada Sang Pencipta. Dengan keteguhan hati seorang nabi, beliau pun memberi perintah tegas. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Quran Surah Sad ayat 33. Ketika kuda-kuda yang indah itu dibawa kembali ke hadapannya, Nabi Sulaiman mengambil sebuah keputusan yang drastis. Menurut jumhur, mayoritas ulama tafsir, termasuk pandangan yang dipegang oleh Imam Ibnu Katsir, beliau melakukan sebuah pengorbanan agung. Petik 2. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surah Sad ayat 33. Beliau mengambil pedangnya, lalu memotong kaki dan leher kuda-kuda kesayangannya itu. Ini bukanlah tindakan kekejaman, melainkan sebuah pengorbanan simbolis yang luar biasa. Beliau menyembelih sumber kelalaiannya, menghancurkan berhala cinta duniawi di dalam hatinya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang lebih berharga baginya selain keridaan Allah. Itu adalah puncak dari penyesalan dan bukti kesungguhan taubatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya yang tulus itu. Sebagai ganti dari kuda-kuda, kendaraan darat tercepat di masanya, yang ia korbankan, Allah menganugerahinya kendaraan yang jauh lebih hebat dan tak tertandingi, angin. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Quran Surah Sad ayat 36. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang hamba yang paling saleh pun bisa diuji dengan kecintaan dunia, dan bagaimana taubat yang tulus harus dibuktikan dengan pengorbanan nyata. Kisah ini terjadi pada puncak kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, sebuah masa ketika Allah menundukkan baginya makhluk-makhluk yang tak pernah tunduk pada manusia lain. Peristiwa ini bukanlah sekadar dongeng, melainkan sebuah pelajaran agung tentang kepemimpinan, keadilan, dan esensi sejati dari rasa syukur, yang diabadikan dalam surah yang dinamai sesuai dengan makhluk kecil yang menjadi tokoh utamanya, Surah An-Naml, Semut. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam mengerahkan seluruh bala tentaranya untuk sebuah perjalanan atau inspeksi besar. Ini bukanlah pasukan biasa. Al-Quran menggambarkannya sebagai sebuah pemandangan yang dahsyat dan teratur dengan sempurna. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surah An-Naml ayat 17. Bayangkanlah sebuah barisan raksasa yang bergerak melintasi daratan. Di barisan depan ada pasukan manusia yang gagah berani, diikuti oleh legiun-legiun dari bangsa jin yang perkasa, sebagian terlihat dan sebagian tidak. Di atas mereka, jutaan burung terbang membentuk formasi, sayap-sayap mereka terbentang lebar hingga menciptakan naungan raksasa yang melindungi pasukan dari terik matahari. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna yuzaun, diatur dengan tertib sebagai sebuah kedisiplinan militer yang sempurna. Pasukan yang berada di barisan paling depan akan ditahan agar tidak berjalan terlalu cepat, sementara barisan paling belakang diperintahkan untuk bergegas, sehingga seluruh kesatuan raksasa itu bergerak secara serempak, teratur, dan harmonis. Pasukan kolosal ini terus bergerak hingga tiba di sebuah lembah yang luas, yang dikenal dalam sejarah sebagai Wadi An-Naml, Lembah Semut. Dari sudut pandang manusia, lembah itu mungkin tampak biasa saja. Namun dari sudut pandang penghuni aslinya, koloni semut yang tak terhitung jumlahnya, kedatangan pasukan Nabi Sulaiman adalah sebuah peristiwa apokaliptik. Tanah bergetar, debu membumbung ke udara, dan bayangan raksasa menutupi langit mereka. Di tengah kepanikan itu, muncullah seorang pemimpin sejati. Seekor semut, yang para mufasir sebut sebagai ratu dari koloni tersebut, melihat bahaya yang mendekat. Dengan sigap, ia mengeluarkan seruan peringatan kepada seluruh rakyatnya. Seruan ini bukanlah sekadar teriakan panik, melainkan sebuah pidato yang sangat cerdas, terstruktur,
dan penuh kearifan, sebuah pidato yang, atas izin Allah, didengar dengan jelas oleh Nabi Sulaiman. Berkatalah seekor semut, wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surah An-Naml ayat 18. Imam Ibnu Katsir menguraikan betapa sempurnanya ucapan sang semut ini, yang mengandung beberapa unsur balagah retorika yang tinggi. Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Ini adalah bagian paling mengagumkan. Sang Ratu Semut tidak menuduh Nabi Sulaiman sebagai tiran yang kejam. Ia justru memberikan uzur, sebuah pernyataan husnuzan berbaik sangka, bahwa jikapun kehancuran itu terjadi, itu pasti karena ketidaksengajaan. Ia tahu reputasi Nabi Sulaiman sebagai pemimpin yang adil. Di atas kendaraannya, di tengah deru langkah pasukannya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dengan jelas suara kecil namun agung itu. Sebuah mukjizat yang hanya Allah berikan kepadanya. Reaksinya bukanlah kesombongan, melainkan sebuah senyuman tulus yang penuh dengan kekaguman dan kegembiraan. Maka dia, Sulaiman, tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Quran Surah An-Naml ayat 19. Beliau tersenyum bukan untuk meremehkan, melainkan karena takjub pada kebesaran Allah yang telah mengilhamkan kecerdasan dan kepemimpinan pada makhluk sekecil semut. Beliau takjub pada bagaimana bahkan seekor semut pun mengenalinya sebagai seorang raja yang adil. Seketika itu juga, beliau memerintahkan seluruh pasukannya yang raksasa untuk berhenti, menunggu hingga seluruh koloni semut itu aman masuk ke dalam sarang mereka. Momen itu menyentuh hatinya begitu dalam. Anugerah bisa mendengar suara semut itu membuatnya merasa semakin kerdil di hadapan Allah. Kekuatan yang luar biasa justru melahirkan rasa syukur yang luar biasa. Spontan, ia menengadahkan tangan dan memanjatkan doa yang indah, yang merangkum esensi dari seorang hamba yang saleh. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surah An-Naml ayat 19. Doa ini menunjukkan tiga pilar kesalehan, syukur atas nikmat, amal saleh sebagai bukti syukur, dan harapan akan rahmat Allah untuk bisa berkumpul bersama orang-orang saleh di akhirat. Kisah dari lembah semut ini menjadi pelajaran abadi. Ia mengajarkan kita tentang kepemimpinan yang peduli, pentingnya berbaik sangka, dan bahwa puncak dari segala kekuatan dan anugerah bukanlah kesombongan, melainkan kemampuan untuk tersenyum, bersyukur, dan berdoa kepada Sang Pemberi anugerah. Pada puncak kekuasaan dan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadanya, Nabi Sulaiman alaihissalam memandang kerajaannya yang tak tertandingi. Gudang-gudang perbekalan melimpah ruah, kekayaan mengalir dari segala penjuru, dan bala tentara dari jin dan manusia siap sedia melaksanakan setiap perintahnya. Di tengah kelimpahan nikmat ini, terbesitlah di dalam hati sang Nabi yang saleh sebuah keinginan agung, sebuah hasrat untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nabi Sulaiman alaihissalam menengadahkan tangannya, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Ya Rabbku, Engkau telah menganugerahiku kerajaan yang sedemikian luas dan kekayaan yang tiada taraf. Sebagai wujud syukurku, izinkanlah aku, wahai Tuhanku, untuk menjamu seluruh makhluk ciptaan-Mu di darat dan di lautan, hanya untuk 1 hari saja. Biarlah pada hari itu, aku yang menanggung rezeki mereka." Maka, datanglah firman Allah kepadanya, sebuah jawaban yang penuh dengan kebijaksanaan, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya engkau tidak akan pernah sanggup melakukannya." Namun, didorong oleh niatnya yang tulus dan melihat betapa besarnya sumber daya yang telah Allah amanahkan kepadanya, Nabi Sulaiman kembali memohon, "Ya Tuhanku, izinkanlah hamba-Mu ini mencoba." Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mengetahui, mengizinkan Nabi Sulaiman untuk melaksanakan niatnya, agar ia dan seluruh umat manusia setelahnya dapat memetik pelajaran yang amat berharga dari peristiwa ini. Seketika itu juga, Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh kekuatan kerajaannya. Perintah agung dikeluarkan kepada seluruh jajaran bala tentaranya. "Kumpulkanlah semua bahan makanan yang ada di seluruh penjuru kerajaan. Sembelihlah puluhan ribu sapi dan ratusan ribu kambing." Maka,
Para manusia dan jin pun bekerja tanpa henti selama berbulan-bulan. Mereka mengumpulkan gandum dari lumbung-lumbung, buah-buahan dari kebun-kebun, dan segala jenis makanan yang ada. Mereka menyembelih hewan ternak hingga tak terhitung jumlahnya. Daging-daging dimasak dalam kuali-kuali raksasa, dan roti-roti dipanggang dalam tungku-tungku yang menyala siang dan malam. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan para jin untuk menyiapkan tempat jamuan. Mereka meratakan sebuah tanah lapang yang sangat luas, membentang berkilo-kilometer panjangnya. Di atas hamparan tanah lapang itulah seluruh makanan yang telah dimasak disajikan, menciptakan sebuah samudera makanan yang belum pernah terbayangkan oleh akal manusia. Nabi Sulaiman juga memerintahkan angin untuk berhembus dengan lembut di atas hidangan agar tetap segar dan tidak rusak. Setelah semua persiapan selesai, Nabi Sulaiman berdiri memandang hasil kerja keras kerajaannya. Hamparan makanan itu tampak tak bertepi. Beliau merasa yakin bahwa jamuan ini akan cukup untuk semua makhluk. Maka, dengan izin Allah, beliau pun menyeru, "Wahai seluruh makhluk Allah di darat dan di lautan, datanglah. Hari ini, kalian semua adalah tamuku." Makhluk-makhluk darat mulai berdatangan. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh hidangan, Allah memerintahkan seekor ikan raksasa dari dasar lautan untuk datang terlebih dahulu. Dari kejauhan, terlihatlah sebuah bayangan hitam yang sangat besar muncul dari permukaan laut. Semakin dekat, semakin jelas bahwa itu adalah seekor ikan yang ukurannya melampaui apapun yang pernah dilihat manusia. Ikan itu mendekati tepi pantai tempat jamuan diadakan, lalu dengan izin Allah ia pun berbicara kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, aku mendengar engkau mengadakan jamuan besar hari ini dan akan menanggung rezeki semua makhluk." "Benar," jawab Nabi Sulaiman dengan penuh keyakinan. "Makanlah sepuasmu." Ikan itu berkata lagi, "Ketahuilah, wahai Nabi Allah, bahwa setiap hari Tuhanku, Allah Ar-Razak, memberiku rezeki. Apakah hidanganmu hari ini cukup untukku saja?" "Cukup, bahkan akan berlebih," jawab Nabi Sulaiman. "Silakan mulai santapanmu." Maka, ikan raksasa itu pun membuka mulutnya yang luar biasa besar dan dengan satu gerakan, ia melahap seluruh hidangan yang tersaji di hadapannya. Dalam sekejap mata, samudera makanan, yang telah disiapkan selama berbulan-bulan itu lenyap tak bersisa, masuk ke dalam perut ikan tersebut. Seluruh pasukan Nabi Sulaiman terperangah. Nabi Sulaiman sendiri terdiam, tak mampu berkata-kata. Ikan itu kemudian kembali berbicara. "Wahai Sulaiman, kenyangkanlah aku. Karena sesungguhnya, apa yang baru saja aku makan itu barulah sepertiga dari jatah makanku setiap hari. Di manakah sisa makananku hari ini?" Pada saat itulah, Nabi Sulaiman alaihissalam tersungkur, bersujud di hadapan Allah. Air matanya bercucuran. Ia sadar sepenuhnya akan kekeliruan dan keterbatasan dirinya. Ia menyadari bahwa seluruh kekayaan dan kekuasaan di kerajaannya, bahkan jika dilipat gandakan ribuan kali, tidak akan pernah bisa menandingi perbendaharaan rezeki Allah yang tak terbatas, bahkan hanya untuk memberi makan satu makhluknya dalam satu hari. Dalam sujudnya, ia bertobat dan memuji Allah, "Maha suci Engkau, ya Allah. Maha agung Engkau. Kini aku tahu seyakin-yakinnya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Ar-Razak, Sang Maha Pemberi Rezeki." Jamuan agung itu memang gagal mengenyangkan semua makhluk, namun ia berhasil mengenyangkan jiwa Nabi Sulaiman dan seluruh umat manusia dengan pelajaran tauhid yang paling hakiki. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Pada suatu hari, dalam puncak kemegahan kerajaannya, Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan agung. Beliau duduk di atas singgasananya yang megah, yang diterbangkan oleh angin yang tunduk di bawah perintahnya. Bersama beliau, turut serta bala tentaranya yang luar biasa, barisan manusia, legiun jin, dan kawanan burung yang memayungi mereka dari panasnya matahari. Rombongan agung itu melintasi daratan dan lautan dengan kecepatan yang menakjubkan. Ketika singgasana agung itu tengah melayang di atas bentangan samudera yang luas dan dalam, pandangan Nabi Sulaiman alaihissalam menangkap sebuah kilauan aneh yang memancar dari dasar lautan. Kilauan itu berbeda dari pantulan cahaya biasa, tampak lebih murni dan misterius. Rasa ingin tahu sebagai seorang nabi yang dianugerahi ilmu pun terusik.
Beliau segera memerintahkan angin untuk berhenti, dan singgasananya pun melayang diam di atas permukaan air. Beliau kemudian memanggil salah satu jin ifrit yang ahli menyelam gawas. "Turunlah engkau ke dasar lautan," perintah Nabi Sulaiman. "Cari tahu sumber cahaya yang kulihat dan bawalah benda itu ke hadapanku." Jin itu pun menyelam ke dalam air yang biru pekat. Tak lama kemudian, ia kembali ke permukaan membawa sebuah benda yang membuat seluruh pasukan terkesima. Benda itu adalah sebuah kubah-kubah, yang terbuat dari permata putih tunggal yang begitu murni dan jernih, tanpa retakan atau sambungan sedikitpun. Anehnya, kubah itu tertutup rapat dari segala sisi, tanpa ada pintu, jendela, atau celah sedikitpun. Nabi Sulaiman alaihi salam mengamati kubah permata itu dengan penuh kekaguman. "Maha suci Allah, sungguh ajaib ciptaannya," gumamnya. "Bagaimana mungkin ada sebuah benda serapi ini di dasar lautan, dan apa gerangan isinya?" Beliau dan pasukannya mencoba mencari cara untuk membukanya, namun tidak ada jalan. Akhirnya, Nabi Sulaiman menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar dia berkenan menyingkap rahasia di balik kubah ajaib itu. Atas izin Allah, kubah itu pun terbuka dengan sendirinya. Pemandangan di dalamnya lebih mengejutkan lagi. Di dalam kubah itu, duduk seorang pemuda yang sangat tampan, dengan wajah yang bersinar karena wudhu. Ia tengah khusyuk beribadah, tenggelam dalam sujudnya kepada Allah. Di sekelilingnya, suasana terasa begitu tenang dan damai. Tidak ada air laut yang masuk, dan di dalamnya terdapat sebatang pohon anggur yang berbuah lebat serta sumber mata air tawar yang mengalir jernih. Setelah pemuda itu menyelesaikan ibadahnya, Nabi Sulaiman alaihi salam menyapanya dengan penuh keheranan. "Wahai pemuda, siapakah engkau? Dan amalan luar biasa apakah yang telah engkau perbuat hingga Allah memberimu karamah kemuliaan yang sedemikian menakjubkan ini?" Pemuda itu tersenyum dan mulai bercerita. "Wahai Nabi Allah, aku adalah seorang yatim. Aku hanya memiliki seorang ibu yang sudah tua, lumpuh, dan sangat miskin. Beliaulah yang merawatku dengan segala keterbatasannya. Setiap hari, aku akan menggendongnya di punggungku untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ibuku adalah seorang wanita yang sangat salehah," lanjutnya. "Dan setiap kali beliau selesai berdoa untuk dirinya, beliau tidak pernah lupa mendoakanku dengan doa yang sama, yang beliau panjatkan setiap hari tanpa lelah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur putraku. Berikanlah ia ketaatan kepadamu. Dan berilah ia rezeki di tempat yang tidak pernah ia duga-duga, di sebuah tempat yang tidak membuatnya iri pada dunia dan tidak pula membuatnya sedih.' Ketika ibuku wafat dan aku telah selesai menguburkannya," kata pemuda itu lagi, "aku berjalan-jalan di tepi pantai ini untuk menenangkan hatiku. Tiba-tiba, aku melihat kubah permata ini tergeletak di bibir pantai. Aku begitu takjub dengan keindahannya, lalu aku mendekat dan masuk ke dalamnya. Begitu aku berada di dalam, atas kehendak Allah, kubah ini tertutup kembali dan ombak besar datang menggulungnya hingga ke dasar lautan, ke tempat di mana engkau menemukanku." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Lalu, bagaimana engkau bisa hidup, makan, minum, dan mengetahui waktu siang dan malam di dasar samudera yang gelap ini?" Pemuda itu menjawab, "Wahai Nabi Allah, ketika aku merasa lapar, Allah membuat pohon ini berbuah anggur segar untukku. Ketika aku haus, mata air ini memancarkan air tawar yang menghilangkan dahagaku. Adapun untuk waktu, Allah membuat permata kubah ini memancarkan cahaya putih cemerlang saat siang hari, dan meredup menjadi cahaya kebiruan saat malam tiba. Dengan demikian, aku tidak pernah kehilangan waktu-waktu untuk beribadah kepadanya. Di sini, aku tidak memikirkan urusan dunia, dan tidak ada yang menggangguku dari berzikir kepada Tuhanku." Mendengar kisah itu, Nabi Sulaiman alaihi salam begitu terharu dan takjub. Beliau berpaling kepada seluruh bala tentaranya dan berkata dengan suara yang bergetar, "Lihatlah, wahai pasukanku. Saksikanlah bagaimana Allah menjawab doa tulus seorang ibu untuk anaknya. Dan lihatlah bagaimana Allah memuliakan dan mencukupi rezeki hambanya yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepadanya." Kisah ini, meskipun bukan berasal dari Al-Quran, menjadi sebuah cermin yang indah tentang 3 hal agung. Doa seorang ibu yang tulus memiliki kekuatan untuk menembus langit dan mewujudkan hal-hal yang di luar nalar manusia. Siapapun yang menyibukkan diri untuk Allah,
maka Allah akan mengambil alih seluruh urusannya dan mencukupinya dari arah yang tidak terduga. Rezeki Allah tidak terbatas oleh hukum alam. Dia mampu memberi makan seekor ikan di dasar lautan yang gelap, dan dia pula mampu menghidupi seorang hamba di dalam kubah permata di kedalaman samudera. Kisah ini dimulai bukan dengan pertemuan dua penguasa, melainkan dengan inspeksi rutin Nabi Sulaiman alaihi salam terhadap bala tentaranya yang luar biasa. Di antara pasukannya, terdapat satu divisi khusus yang tiada duanya, pasukan burung. Suatu hari, Nabi Sulaiman memeriksa barisan pasukannya. Pandangannya yang tajam meneliti setiap divisi, dari manusia, jin, hingga burung. Tiba-tiba, beliau menyadari ada yang kurang. Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Quran Surah An-Naml, 20. Ketidakhadiran Hudhud tanpa izin membuat Nabi Sulaiman murka, sebab disiplin adalah kunci kerajaannya. Beliau mengancam akan memberinya hukuman berat atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang dengan alasan yang jelas. Tak lama kemudian, Hudhud pun datang dengan tergesa-gesa. Ia tidak membawa alasan biasa, melainkan sebuah berita intelijen yang sangat penting dan mengejutkan dari negeri yang jauh. "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui," kata Hudhud. "Aku datang kepadamu dari negeri Saba, dengan membawa berita yang meyakinkan. Sesungguhnya aku menjumpai di sana seorang wanita yang memerintah mereka. Dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka dan menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk." Mendengar laporan ini, kemarahan Nabi Sulaiman mereda, berganti dengan ketertarikan seorang dai. Ini bukan lagi soal disiplin militer, melainkan soal akidah dan tauhid. Beliau kemudian merancang sebuah ujian cerdas. "Akan kami lihat, apakah kamu benar, ataukah kamu termasuk para pendusta," kata Nabi Sulaiman. Beliau kemudian menulis sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Hudhud. "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Di istananya di Sabah, kini di wilayah Yaman, sang ratu, yang para ahli sejarah sebut bernama Bilqis, terkejut ketika sepucuk surat jatuh di hadapannya. Ia segera mengumpulkan para pembesar kerajaannya. "Wahai para pembesar," kata Ratu Bilqis, "sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat ini dari Sulaiman, dan isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, muslimin." Surat itu singkat, namun syarat dengan wibawa dan kekuatan. Ratu Bilqis, seorang pemimpin yang bijaksana, tidak gegabah. Ia meminta pendapat para penasihatnya. Para panglimanya dengan sombong menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Namun, Bilqis menunjukkan kecerdasan diplomasinya. Ia tahu bahwa perang adalah pilihan terakhir. Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat, katanya. Ia lebih memilih jalan damai untuk menguji siapa sebenarnya Sulaiman ini. "Aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah yang besar, dan akan kulihat dengan apa utusan-utusan itu kembali." Ini adalah sebuah tes yang brilian. Jika Sulaiman adalah raja duniawi biasa, ia akan terpesona dengan hadiah dan membuka negosiasi. Jika ia seorang nabi, hadiah semacam itu tidak akan berarti apa-apa baginya. Utusan dari Sabah, tiba di kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah emas permata yang melimpah ruah. Namun, mereka terkejut dengan reaksi sang raja. Nabi Sulaiman sama sekali tidak terkesan. Dengan tegas beliau berkata, "Apakah pantas kamu menolongku dengan harta? Apa yang dianugerahkan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu." Nabi Sulaiman kemudian memberikan ultimatum yang menunjukkan kekuatan militernya yang tak tertandingi, "Kembalilah kepada mereka. Sungguh,
Kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak akan sanggup melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, dalam keadaan terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Utusan itu kembali dengan gemetar, melaporkan kemegahan kerajaan Sulaiman yang jauh melampaui imajinasi dan penolakan tegasnya terhadap hadiah. Ratu Bilqis sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan raja biasa. Ia pun memutuskan untuk datang sendiri menemui Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwa Ratu Bilqis dan rombongannya sedang dalam perjalanan, Nabi Sulaiman menyiapkan ujian kedua yang akan menunjukkan bahwa kekuasaannya bukanlah berasal dari kekuatan manusia, melainkan mukjizat dari Allah. Beliau berkata kepada para pembesarnya dari kalangan jin dan manusia, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Seorang ifrit dari golongan jin menyahut, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Namun, tawaran itu dikalahkan oleh penawaran yang lebih hebat lagi. Seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, yang menurut Imam Ibnu Katsir dan banyak ulama adalah seorang menteri saleh bernama Ashif bin Barhiyah, berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Benar saja, dalam sekejap mata, singgasana agung Ratu Bilqis yang berada ratusan mil jauhnya, telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat mukjizat sebesar ini, Nabi Sulaiman tidak menjadi sombong. Beliau langsung bersyukur. Petik 2. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Quran Surah An-Naml, 40. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan agar singgasana itu diubah sedikit untuk menguji kecerdasan Bilqis. Ketika Ratu Bilqis tiba, ia disambut dan ditanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Bilqis, yang terkejut melihat singgasananya ada di sana, memberikan jawaban yang sangat cerdas dan diplomatis, seakan-akan inilah dia. Ia tidak mengiyakan sepenuhnya karena mustahil, namun ia juga tidak menolak karena kemiripannya yang luar biasa. Setelah ujian pertama dilewati, Ratu Bilqis dihadapkan pada ujian terakhir yang menghancurkan seluruh kesombongan dan keyakinan syiriknya. Ia dipersilakan masuk ke sebuah istana yang megah. Lantai istana itu tampak seperti kolam air yang luas dan jernih. Secara refleks, Ratu Bilqis menyingkapkan pakaiannya hingga terlihat kedua betisnya, bersiap untuk melintasi air. Pada saat itulah Nabi Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah istana yang lantainya terbuat dari kaca." Ratu Bilqis tertegun. Ia telah tertipu oleh penglihatannya sendiri. Ia menyadari bahwa kemampuannya, kekuasaannya, dan kecerdasannya tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan dan ilmu Nabi Sulaiman, yang jelas-jelas berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua keraguannya sirna. Di hadapan mukjizat yang nyata itu, ia pun tunduk dan menyerah. Dengan tulus ia mengangkat suara, mendeklarasikan keimanannya. Petik 2. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah An-Naml, 44. Demikianlah akhir dari sebuah pertemuan agung. Bukan dengan peperangan dan pertumpahan darah, melainkan dengan dakwah yang penuh hikmah, bukti kekuasaan yang nyata, dan kecerdasan, Nabi Sulaiman alaihissalam berhasil membawa seorang ratu dan seluruh kaumnya keluar dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Pembangunan Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa di Yerusalem bukanlah sekadar proyek konstruksi biasa. Ia adalah puncak dari sebuah warisan suci, sebuah perintah ilahi yang pengerjaannya menjadi tanda kebesaran Allah dan manifestasi dari kerajaan tak tertandingi yang dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jauh sebelum era Nabi Sulaiman, tanah tempat Baitul Maqdis berdiri telah diberkahi. Riwayat menyebutkan bahwa fondasi pertama tempat ibadah di sana telah diletakkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Yakub alaihissalam. Namun, cita-cita untuk membangun sebuah rumah ibadah yang megah dan permanen bagi Bani Israel di tempat itu dimulai oleh ayahanda Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud telah memulai mengumpulkan bahan-bahan dan membuat rancangan awal. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa kemuliaan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan pembangunan rumah suci ini akan dianugerahkan kepada putranya, Sulaiman.
Maka, ketika Nabi Sulaiman mewarisi tahta, ia tidak hanya mewarisi kerajaan, tetapi juga mewarisi sebuah tugas suci yang agung dari ayahnya. Nabi Sulaiman alaihi salam melaksanakan tugas ini dengan seluruh kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Ini bukanlah proyek yang bisa dikerjakan oleh tenaga manusia semata. Disinilah mukjizat kerajaannya berperan penuh. Allah menundukkan baginya bangsa jin untuk menjadi pekerja-pekerja ahli yang melaksanakan tugas-tugas terberat. Al-Quran secara spesifik menyebutkan kemampuan mereka dalam bekerja untuk Nabi Sulaiman. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, mihrab patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surah Saba, ayat 13. Kata, Maharib, dalam ayat ini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama lainnya sebagai bangunan-bangunan yang indah dan megah, termasuk istana dan secara khusus adalah Baitul Maqdis itu sendiri. Maka, dimulailah sebuah proyek konstruksi paling ajaib dalam sejarah. Para arsitek, insinyur, dan pengrajin terbaik dari kalangan manusia dikerahkan untuk merancang dan mengerjakan detail-detail yang halus. Legiun-legiun jin yang perkasa ditugaskan untuk pekerjaan yang melampaui batas kemampuan manusia. Mereka membelah dan mengangkut batu-batu marmer raksasa dari perut bumi, menyelam ke dasar lautan gawas, untuk mengambil mutiara dan batu-batu mulia sebagai hiasan, serta mendirikan pilar-pilar kokoh dengan presisi yang sempurna. Dengan sinergi antara manusia dan jin di bawah komando seorang nabi, pembangunan Baitul Maqdis berjalan dengan kecepatan dan kemegahan yang tak terbayangkan. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, berdirilah sebuah mahakarya agung yang memancarkan keindahan dan keagungan. Dindingnya terbuat dari batu-batu pilihan, interiornya dilapisi dengan kayu aras terbaik dan emas murni, serta dihiasi dengan ukiran-ukiran dan permata yang berkilauan. Setelah bangunan itu rampung, Nabi Sulaiman alaihi salam berdiri di hadapannya. Beliau tidak berbangga diri, melainkan menengadahkan tangan dengan penuh kerendahan hati, memanjatkan doa kepada Allah. Doa ini diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah, bahwa Nabi Sulaiman memohon 3 hal kepada Allah. Memohon anugerah untuk dapat memberikan keputusan dan hukum yang selaras dengan hukum Allah. Memohon kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahnya, sebagaimana yang juga disebutkan dalam surah Sad. Permohonan khusus untuk Baitul Maqdis, dan aku memohon agar tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya dengan niat semata-mata untuk salat di masjid ini, melainkan ia akan keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, adapun 2 permohonan pertama telah dikabulkan, dan aku berharap permohonan yang ketiga juga telah dikabulkan. Kehidupan Nabi Sulaiman alaihi salam adalah manifestasi dari kekuasaan dan kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Namun, sebagaimana semua yang bernyawa, tiba saatnya bagi Sang Raja Agung untuk kembali kepada Sang Pencipta. Wafatnya Nabi Sulaiman bukanlah sebuah akhir yang biasa, ia menjadi sebuah mukjizat dan pelajaran penutup yang sama agungnya dengan kehidupannya, sebuah pelajaran yang secara khusus ditujukan untuk meruntuhkan kesombongan bangsa jin dan meluruskan akidah manusia. Di penghujung usianya, Nabi Sulaiman alaihi salam mendedikasikan sisa waktunya untuk mengawasi proyek paling suci dalam kerajaannya, penyempurnaan pembangunan Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Ini adalah tugas maha berat yang dilimpahkan kepadanya, sebuah warisan dari ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Para pekerja utamanya adalah bala tentara dari bangsa jin yang ditundukkan di bawah perintahnya. Mereka bekerja tanpa henti, memotong batu-batu raksasa, mendirikan pilar-pilar megah, dan menghiasi setiap sudut rumah ibadah itu dengan keindahan yang tak terperi. Para jin ini bekerja bukan atas dasar kesetiaan, melainkan karena rasa takut yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman dan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Mereka tahu, sedikit saja pembangkangan akan berakibat hukuman yang sangat berat. Nabi Sulaiman menyadari bahwa ajalnya sudah mendekat, sementara pembangunan Baitul Maqdis belum sepenuhnya rampung. Beliau khawatir jika ia wafat, para jin akan memberontak dan menghentikan pekerjaan, membiarkan rumah suci itu terbengkalai. Maka, beliau pun memanjatkan doa kepada Allah,
memohon agar kematiannya dirahasiakan dari mereka hingga proyek agung itu selesai dengan sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Nabi Sulaiman alaihi salam masuk ke dalam mihrabnya, sebuah ruang ibadah pribadi yang terbuat dari kaca tembus pandang, yang memungkinkannya untuk terus mengawasi pekerjaan dari dalam. Beliau berdiri untuk melaksanakan salat, dengan tubuh tegap bersandar pada tongkat kesayangannya, Minsa'ah. Dalam posisi berdiri itulah, dalam keadaan sedang beribadah dan mengawasi amanahnya, malaikat maut datang dengan lembut dan mencabut ruhnya yang mulia. Sang Raja Agung, yang perintahnya mampu menundukkan angin, menggerakkan jin, dan dipahami oleh binatang, wafat dalam kesunyian, tanpa diketahui oleh satu makhluk pun. Dari luar mihrab kaca, para jin terus bekerja keras di bawah terik matahari. Sesekali, mereka melirik ke arah mihrab dan melihat junjungan mereka masih berdiri di sana, motionless, tenggelam dalam ibadahnya. Mereka mengira sang raja sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka dengan tatapan tajamnya. Rasa takut membuat mereka semakin giat bekerja, tidak berani beristirahat apalagi melarikan diri. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Menurut riwayat yang dinukil Imam Ibnu Katsir, jasad Nabi Sulaiman tetap berdiri dalam keadaan seperti itu selama kurang lebih 1 tahun. Selama itu pula, para jin terus melanjutkan siksa yang menghinakan Al-Atsaf Al-Muhin, yaitu kerja paksa, tanpa menyadari bahwa Tuhan mereka telah lama tiada. Di saat Baitul Maqdis telah benar-benar rampung, Allah mengirimkan sesosok makhluk kecil yang lemah untuk menyingkap rahasia besar tersebut. Makhluk itu adalah Dabatul Ard, seekor rayap atau serangga pengerat kayu. Atas perintah Allah, rayap kecil itu mulai merayap naik ke tongkat Nabi Sulaiman. Dengan giginya yang mungil, ia mulai menggerogoti bagian bawah tongkat kayu itu secara perlahan namun pasti. Proses itu berlangsung dalam senyap, tidak terlihat dan tidak terdengar. Di dalam keheningan mihrab, rayap itu terus bekerja, melubangi kayu yang menjadi satu-satunya penopang jasad sang Nabi. Hingga akhirnya, setelah bagian bawah tongkat itu menjadi rapuh dan keropos, ia tak mampu lagi menahan beban. Dengan suara berderak, tongkat itu patah. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Quran Surah Saba, ayat 14. Ketika tongkat itu patah, jasad mulia Nabi Sulaiman alaihi salam pun tersungkur ke tanah. Suara jatuhnya tubuh sang Raja Agung menggema di keheningan, memecah ilusi yang telah berlangsung selama 1 tahun. Para jin dan manusia yang berada di lokasi sontak terkejut. Mereka bergegas menghampiri mihrab dan mendapati bahwa raja mereka telah lama wafat. Pada saat itulah, kebenaran yang paling hakiki tersingkap di hadapan mereka semua. Petik 2. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan kerja paksa. Quran Surah Saba, ayat 14. Peristiwa ini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bangsa jin, yang selama ribuan tahun diagung-agungkan dan ditakuti oleh sebagian manusia karena dianggap mengetahui perkara gaib, ternyata tidak mengetahui apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa mendeteksi kematian seseorang yang berada tepat di hadapan mata mereka selama 1 tahun penuh. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi pelajaran tauhid terakhir darinya. Kehidupannya menunjukkan kekuasaan Allah, dan kematiannya menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baitul Maqdis berdiri sebagai monumen agung, dan di balik penyelesaiannya, tersimpan sebuah pelajaran abadi. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.